Di era digital ini tentu kita sudah tidak asing dengan logo-logo ini. Dunia seakan tak lagi terbatas oleh jarak dan waktu. Media sosial menjadi jembatan yang menghubungkan miliaran manusia dari berbagai belahan dunia. Di sini, cerita dibagikan, mimpi dikejar, dan banyak hal diluapkan di dalamnya. Namun, media sosial bukan hanya tentang layar dan klik, tapi juga tentang bagaimana kita terkoneksi antara satu dengan yang lain, berbagi inspirasi, dan menciptakan perubahan. Selamat datang di mana dunia ada di ujung jari Anda. Sedikit mengulas tentang sejarah sosial media. Sosial media pertama kali muncul di akhir 1990, dengan platform seperti Six Degrees pada tahun 1997 yang memungkinkan para pengguna untuk membuat profil dan terhubung dengan orang lain. Kemudian pada awal tahun 2000, muncul platform seperti Friendster, MySpace, dan akhirnya Facebook pada tahun 2004 yang merevolusi cara kita berinteraksi secara online. Dalam kurun waktu kurang dari 2 dekade, sosial media berkembang pesat dari sekadar alat komunikasi menjadi ekosistem digital yang kompleks, mencakup berbagai tulisan, foto, video, hingga aktivitas bisnis. Namun terlepas dari sejarah, perkembangan dan manfaatnya, sosial media menyimpan sisi gelap di dalamnya. Salah satu dampaknya adalah pada sisi psikologis. Kalian pernah buka sosial media, niatnya hanya buka sebentar atau sekedar iseng, tapi kenyataannya tanpa sadar menghabiskan waktu berjam-jam, seolah pikiran dan perasaan kita dimanipulasi agar terus berselancar di dalamnya. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Pada dasarnya sosial media tidak dibuat dengan asal-asalan, lalu berkembang begitu saja. Segala aspeknya dibuat berdasarkan riset, mulai dari logo, skema warna, tata letak dan lain-lain, termasuk riset psikologis tentang bagaimana manusia berinteraksi secara online. Ditambah lagi dengan perkembangan sosial media saat ini, yang tidak hanya berbagi tulisan atau gambar, tapi juga berbagi video singkat yang membuat sosial media saat ini semakin menarik. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go quick. Luka itu memang terlalu berat untukmu. Terkait video singkat, hal ini adalah salah satu yang menimbulkan rasa candu, karena dalam waktu singkat kita bisa mendapatkan rasa senang atau puas hanya dengan cara yang instan. Tak heran ketika kita masuk ke dalam sosial media, rasanya sulit untuk berhenti berselancar di dalamnya. Parahnya lagi, sosial media bukan hanya menimbulkan rasa candu, tapi juga berdampak pada kadar kecerdasan intelektual. Meskipun media sosial mampu mengkoneksikan manusia dari berbagai tempat, tapi tanpa sadar pada kenyataannya media sosial juga menimbulkan isolasi sosial. Selain menimbulkan rasa candu, penggunaan sosial media yang berlebihan juga mampu membuat seseorang enggan untuk berinteraksi secara langsung, karena berselancar di dunia maya terasa jauh lebih menyenangkan daripada berinteraksi secara langsung, seolah menggerus sifat dasar manusia yang pada dasarnya adalah makhluk sosial. Bahkan tak jarang saat bertatap muka secara langsung pun seringkali orang-orang justru sibuk dengan perangkatnya masing-masing. Sungguh ironis jika melihat perkembangan media sosial dari sisi lain.
Media sosial saat ini tidak hanya sekedar media untuk berkomunikasi, tapi tak sedikit juga orang-orang yang berbagi aktivitas sehari-hari, kekayaan, pencapaian, atau prestasi. Dalam hal ini bisa saja ini menjadi motivasi bagi orang lain yang melihatnya, tapi di sisi lain justru bisa berdampak sebaliknya, di mana dalam hal ini melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di media sosial seringkali membuat seseorang merasa tidak puas dengan kehidupannya sendiri, hingga menimbulkan perbandingan sosial negatif atau menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar. Cara terbaik untuk menyikapi hal ini adalah dengan menikmati peran masing-masing tanpa perlu membandingkannya dengan standar atau hidup orang lain. Bukan lu standar. Seolah memiliki efek domino, salah menyikapi atau penggunaan media sosial secara berlebihan bisa berujung pada rasa kesepian, kecemasan, dan depresi. Mungkin ini yang menyebabkan banyak negara membuat peraturan terkait penggunaan media sosial, terutama pada anak-anak dan remaja. Lalu bagaimana dengan negara kita? Apakah pemerintah kita sudah sadar akan hal ini? Sosial media ibarat pedang bermata dua yang membawa banyak manfaat namun juga tantangan. Dengan pendekatan yang bijak dan tanggung jawab, kita dapat memanfaatkan sosial media untuk hal-hal positif dan meminimalkan dampak negatifnya. Di tengah dunia yang semakin terkoneksi, penting bagi kita untuk tetap kritis, sadar, dan menjaga keseimbangan dalam menggunakan teknologi ini. Bagaimana pendapat kalian tentang media sosial? Atau kalian pernah merasakan hal-hal yang tadi dibahas dan bagaimana menyikapinya? Silahkan berbagi di kolom komentar.